Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai kasus keberhasilan dan kegagalan manajemen perubahan di bisnis. Nama saya Agisti Fajrin dengan NPM 420 dan teman saya Syahdila Utami dengan NPM 104. Perubahan manajemen pada PT Telkom Indonesia. Perubahan manajemen pada salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Telkom. Sebagai perusahaan besar, PT Telkom tidak terlepas masalah dari berkembangnya lingkungan bisnis di Indonesia. Untuk dapat bersaing kembali dalam lingkungan bisnis di Indonesia, PT Telkom melakukan kebijakan change management atau perubahan manajemen. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai change management pada PT Telkom. Latar belakang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, lingkungan bisnis yang semakin berkembang menjadi suatu latar belakang terjadinya perubahan manajemen pada PT Telkom. Namun, secara khusus, ada dua aspek yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom adalah adanya tuntutan dari Sekretariat Karyawan PT Telkom untuk mengubah susunan direksi PT Telkom secara menyeluruh dengan harapan jajaran yang baru mampu membawa PT Telkom ke arah yang lebih baik. Aspek eksternal yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom adalah adanya tuntutan untuk melakukan inovasi dalam perusahaan agar menjadi pemicu semangat bagi para karyawan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Seperti diketahui sebelumnya, kualitas karyawan dari PT Telkom dinilai menurun. Manajemen yang dilakukan. Perubahan manajemen yang dilakukan PT Telkom adalah sebagai berikut. A. Perubahan susunan direksi. Sesuai tuntutan internal dari Sekar PT Telkom, maka pada tanggal 11 Mei 2012 diadakan RUPS untuk melakukan perombakan susunan direksi. Dari dapat tersebut dihasilkan susunan direksi baru yang diketuai oleh Arif Yahya sebagai Direktur Utama atau CEO. B. Penyesuaian tugas dan fungsi. Selain mengubah susunan direksinya, PT Telkom juga melakukan penyesuaian tugas dan fungsi dari direksi-direksi tersebut. Penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah nama Direktorat IT, Solution, dan Supply menjadi Direktorat IT, Solution, dan Strategic Portfolio. Yang kedua, menggabungkan Departemen Corporate Communication dan Departemen Corporate Affairs untuk memastikan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, mengalihkan tugas dan wewenang penanganan bisnis di segmen wholesale dan internasional dari semula di bawah Direktur Enterprise dan Wholesale atau EWS menjadi di bawah Direktur Compliance dan Risk Management. Dengan demikian, Direktur EWS dapat lebih fokus pada pengembangan segmen bisnis enterprise. Selanjutnya, menambah tugas dan wewenang Direktur CRM untuk menangani segmen bisnis wholesale dan internasional, selain tugas dan wewenangnya sebagai Direktur CRM. Yang terakhir, menambah tugas dan wewenang Direktur NYS untuk menangani pengelolaan dan pendayagunaan IT serta Service Operation dan Management untuk mendukung upaya pengembangan bisnis yang sudah berjalan atau established. C. Perubahan landscape bisnis. PT Telkom berubah landscape bisnis dari bisnis informasi dan komunikasi menjadi telecommunication, information, media, and edutainment atau TIME. Yang D. Perubahan budaya dan identitas. PT Telkom juga mengubah logo sebagai identitas perusahaannya, menyesuaikan dengan tujuan bisnis yang ditetapkan PT Telkom. Menurut Lewin, terdapat 3 langkah untuk melakukan perubahan manajemen sebuah organisasi.
yaitu unfreezing, changing, dan refreezing. Unfreezing. Pada perubahan susunan direksi yang terjadi di PT Telkom, karyawan dituntut untuk mempelajari hal baru, aturan yang baru, target-target yang telah ditetapkan oleh pemimpin baru, serta mempelajari sikap dari pemimpin yang baru dalam mengerahkan bawahannya. Changing. Setelah karyawan PT Telkom melihat dan mempelajari sikap pemimpin mereka yang baru, mereka menjadi termotivasi untuk melakukan apa yang ditargetkan pemimpin PT Telkom, yakni meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Refreezing. Dalam tahap ini, berarti perubahan yang terjadi pada PT Telkom membawa kembali organisasi pada keseimbangan yang baru. Namun, timbul pertanyaan, apakah perubahan-perubahan yang telah dijelaskan sebelumnya membuat PT Telkom menjadi lebih baik? Ternyata, menurut penelitian, dengan adanya perubahan manajemen tersebut, PT Telkom menjadi lebih baik. Sejak perubahan manajemen tersebut, PT Telkom memberikan layanan pada pelanggan lebih baik, disesuaikan dengan tema perubahan logo PT Telkom Indonesia. Selain itu, PT Telkom juga mengalami peningkatan laba tahun 2013 sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Lalu, bukti yang terakhir adalah diberikannya penghargaan Marketer of the Year tahun 2013 kepada Direktur Utama PT Telkom, yaitu Arif Yahya, karena mampu meningkatkan laba bersih perusahaan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Change management atau perubahan manajemen menjadi suatu solusi yang cukup ampuh dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang pesat saat ini. PT Telkom hanyalah salah satu contohnya. Namun, perubahan manajemen seperti ini harus dibicarakan secara matang-matang terlebih dahulu. Tidak bisa asal saja mengubah manajemen dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perusahaan-perusahaan dapat terus bertumbuh sesuai dengan kemajuan lingkungan bisnis dan dapat terus bersaing secara sehat dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Perubahan manajemen pada perusahaan internasional Business Machine atau IBM. Kegagalan IBM. International Business Machine atau IBM yang populer dengan sebutan Big Blue. IBM ini bisa disebut sebagai raja komputer di dunia, khususnya pada era 1980-an. Selama 4 tahun berturut-turut, IBM ini menempati top ranking pada majalah Fortune. Perusahaan manapun atau siapapun yang berurusan dengan komputer pasti akan terlebih dahulu merujuk IBM sebelum merujuk perusahaan lain. Tetapi pada awal tahun 1990-an situasinya terbalik. IBM hampir kolaps dan betul-betul membutuhkan tindakan penyelamatan. Kerugian yang diderita IBM ini mencapai 15 miliar US dollar. Dan kapitalisasi pasar menurun dari 105 miliar US dollar ke 32 miliar US dollar. Latar belakang kegagalan IBM. Jika dilihat kegagalan dari kasus International Business Machine atau IBM ini disebabkan karena kepemimpinan yang ada di perusahaan tersebut kurang baik dalam mengolah perusahaannya. Dan organisasi yang ada dalam perusahaan pun kurang maksimal dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga membuat perusahaan IBM ini hampir kolaps. Penyebab utama kegagalan IBM. Yang pertama, kepemimpinan yang kurang baik. Saat itu, CEO IBM John Akers mengambil tindakan yang kurang tepat dan berakibat fatal. Dia memecah IBM menjadi beberapa unit bisnis yang berdiri sendiri-sendiri. Hal ini menurutnya bertujuan agar bisa bersaing lebih efektif dengan pesaing-pesaing tadi. Pasar komputer yang mulai didominasi oleh PC bukan lagi mainframe atau komputer besar. Pangsa pasar PC meningkat tajam dan laba dari penjualan PC sangat besar dibandingkan dengan mainframe. Akhirnya IBM mulai goyah. Yang kedua, organisasi dan karyawan. Organisasi yang ada dalam perusahaan pun kurang maksimal dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga membuat perusahaan IBM ini hampir kolaps.
Banyak pekerja-pekerja di perusahaan ini yang tidak mengerti akan pentingnya perubahan sehingga menyebabkan kurangnya inovasi dalam bekerja. Di sini ada pelajaran dari perubahan organisasi. Yang pertama, ada perubahan inovatif tidak harus datang dari pemimpin perusahaan. Yang kedua, inovasi bisa saja datang dari level bawah organisasi. Yang ketiga, untuk membuat perubahan agar bisa berjalan dengan baik itu membutuhkan persistensi dari sisi waktu dan tindakan yang melibatkan berbagai pihak. Yang keempat, dalam perubahan jaringan informal organisasi memiliki peran penting untuk memobilisasi dan mengkomunikasikan perubahan organisasi. Yang kelima, perubahan selalu membutuhkan sumber daya untuk mengawalinya. Yang keenam, tindakan perubahan yang dilakukan secara kecil-kecilan seringkali membawa pesan simbolis yang bisa mendorong para pemimpin untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.